warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo pendengar setia, senang sekali saya Anggur Amalia dapat menemani Anda dalam podcast kali ini. Topik yang akan kita bahas adalah mengenai evaluasi dan perbandingan nilai berakhlak pada unit kerja masing-masing peserta ASN. Seperti kita ketahui, nilai berakhlak terdiri dari 7 poin utama ya teman-teman, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini merupakan fondasi perilaku ASN agar dapat bekerja dengan profesional, berintegritas, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Baik, tak kenal maka tak sayang. Dalam podcast kali ini, saya tidak sendiri. Telah hadir bersama saya rekan-rekan ASN dari unit kerja yang akan berbagi pengalaman nyata mengenai penerapan nilai berakhlak. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita satu persatu. Silahkan, Teh Jasa bisa memperkenalkan diri dan menyebutkan dari unit kerja mana sekaligus jabatannya apa. Terima kasih Teh Anggun. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Gesa Irsani Supriyatna. Saat ini unit kerja penempatan di Kecamatan Banjaranyar sebagai penata kelola pemerintahan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita beralih ke Kang Irman. Silahkan Kang Irman bisa memperkenalkan diri dan menyebutkan dari unit kerja kemudian jabatannya apa. Baik, terima kasih Bu Anggun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Irman Nurrahman Saputra, unit penempatan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Uang dan Pertanahan sebagai penata kelola pemerintahan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita beralih ke Kakak. Silakan Kakak bisa memperkenalkan diri dan menyebutkan dari unit kerja mana sekaligus jabatannya apa. Oke, baik. Makasih Teh Anggun. Perkenalkan nama saya Meta Nur Insani. Unit penempatannya di Badan Pendapatan Daerah sebagai analis keuangan pusat dan daerah. Makasih. Baik, untuk rekan saya yang terakhir nih, silahkan kepada Kak Yogi bisa memperkenalkan diri dan menyebutkan dari unit kerja mana sekaligus jabatannya apa. Oke, terima kasih Teh Anggun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yogi Nugraha dan unit penempatan di Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perencana ahli pertama. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, luar biasa ya atas perkenalkan dari masing-masing narasumber. Sekarang kita akan mendengarkan pengalaman langsung tentang penerapan nilai berakhlak di unit kerja masing-masing. Kita mulai dari Teh Jasa dulu ya, silahkan diceritakan bagaimana penerapan nilai berakhlak yang paling terasa di unit kerja PT. Ya, terima kasih Teh Anggun. Saya akan menceritakan pengalaman 2 bulan bekerja di Kecamatan Banjaranyar dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak atau nilai berakhlak mana yang sudah saya rasakan. Di Kecamatan Banjaranyar, penerapan nilai dasar berakhlak, khususnya yang saya rasakan lebih ke tentang berorientasi pelayanan dan harmonis, tercermin dalam keseharian aparaturnya. Setiap masyarakat yang datang untuk mengurus keperluan pelayanan selalu disambut dengan sikap ramah, senyum, dan bahasa yang sopan. Masyarakat datang pastinya untuk melakukan pelayanan membuat dokumen, KK, KTP, surat pindah, keterangan ahli waris, ataupun dispensasi nikah. Tentunya pegawai Kecamatan Banjaranyar, khususnya di pelayanan, harus menjelaskan secara jelas, tanpa biaya juga tentunya. Kemudian selain daripada itu, nilai harmonis yang saya rasakan dihidupkan melalui kegiatan rutin seperti Jumat Bersih, di mana seluruh pegawai bersama-sama membersihkan lingkungan kantor. Kegiatan ini menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, juga mempererat kebersamaan antar pegawai. Setelah kegiatan Jumat Bersih, dilanjutkan dengan makan bersama yang menjadi momen sederhana namun bermakna. Mungkin
Itu dari saya. Sekian, terima kasih. Menarik sekali ya teman-teman bagaimana perilaku berakhlak diterapkan sekali di Kecamatan Banjaranyar. Kemudian melihat dari penerapan nilai harmonis di unit kerja Tete ini benar-benar mencerminkan kebersamaan dan komunikasi yang sehat di tempat kerja sekali ya. Baik, lanjut kita dengar pengalaman dari Kang Irman ya. Silahkan Kang, bisa diceritakan bagaimana pengalaman penerapan nilai berakhlak yang paling terasa di unit kerja Akang. Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk pengalaman saya setelah bekerja hampir 2 bulan ya, 2 bulan di Dinas PUPR itu, bahwa nilai-nilai berakhlak sudah diterapkan ya di Dinas PUPR. Namun yang saya rasakan itu ada poin loyal tuh, bahwa dapat dilihat dari para pegawai di PUPR itu menunjukkan loyalitas dengan komitmen menjaga nama baik instansi dan melaksanakan program prioritas daerah secara konsisten. Bahkan ketika terjadi bencana atau kondisi darurat infrastruktur, pegawai siap terjun di luar jam kerja. Untuk lebih spesifiknya itu di bidang tata ruang dan pertanahan, loyalitas terlihat dari ketekunan dan menyelesaikan administrasi pemohon secara teliti dan akurat. Melaksanakan survei lapangan yang hampir setiap hari, bahkan sampai larut malam. Semua itu dikerjakan dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran dinas. Bahkan merahasiakan proyek besar jembatan Benteng Manonjaya ya, yang menghubungkan antara Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Tasik. Sebelum dirilis kepada masyarakat, pers, sampai pada akhirnya sekarang itu alhamdulillah sudah dideklarasikan oleh Bupati Ciamis. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Terima kasih Akang, luar biasa sekali bagaimana penerapan nilai berakhlak sudah sangat diterapkan ya di lingkungan kerja Akang. Selanjutnya kita dengarkan pengalaman dari Teh Neta. Silahkan Teteh, bisa diceritakan bagaimana penerapan nilai berakhlak yang paling terasa di unit kerja Teteh. Iya, baik Teh Anggun. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menceritakan pengalaman saya mengenai penerapan nilai-nilai berakhlak di Bapenda ya. Meskipun saya baru 2 bulan di Bapenda ya, dengan waktu yang masih belum lama ya, masih cukup singkat tentunya, tapi saya sudah dapat melihat nilai-nilai berakhlak itu diterapkan. Bapenda sendiri kan fokusnya di bidang pelayanan pajak ya, pajak dan retribusi untuk daerah maksudnya. Jadi saya melihat nilai berakhlak di bidang pelayanan juga sudah sangat bagus ya menurut saya, di mana dalam melayani masyarakat ini Bapenda selalu berusaha untuk menciptakan inovasi-inovasi yang baru gitu ya, inovasi-inovasi yang lebih memudahkan masyarakat untuk bisa melaksanakan kewajiban atau memenuhi kewajiban perpajakannya gitu ya. Dengan cara misalnya tadinya yang offline, sekarang udah bisa pembayaran online. Jadi menurut saya ini nilai-nilai adaptif juga sangat terasa gitu ya, sangat terlihat gitu pas saya di Bapenda selama 2 bulan ini. Kemudian untuk nilai akuntabel juga ya, saya melihat bahwa untuk dapat melaporkan pertanggungjawabannya gitu ya, kan harus yang namanya angka-angka lah ya, kalian pada tahu sendiri gitu kan, harus benar-benar teliti gitu, harus benar-benar sesuai dengan ininya gitu kan. Jadi saya melihat untuk nilai akuntabel di sini tuh udah sangat terasa gitu ya Teh. Sebenarnya nilai-nilai yang lain juga saya sudah merasakannya gitu, cuman mungkin yang paling saya terlihat itu ada di poin adaptifnya gitu, karena Bapenda selalu berusaha untuk menciptakan inovasi atau inovasi-inovasi yang lebih memudahkan masyarakat gitu ke depannya. Mungkin seperti itu sih Teh. Luar biasa sekali ya Teh, bagaimana nilai akuntabel dapat benar-benar dijaga melalui transparansi pelaporan di unit kerja Teh. Selanjutnya kita dengarkan pengalaman dari Kang Yogi. Silahkan Akang, bagaimana penerapan nilai berakhlak yang paling berhasil di unit kerja Akang? Izin menyampaikan ya Teteh, terima kasih atas waktunya sebelumnya.
Pengalaman saya setelah bekerja di Satpol PP pada mulai Juni ya kalau nggak salah tuh, Juni 2025 kemarin. Saya jelasin dulu mungkin ya. Kayak Satuan Polisi Pamong Praja itu sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas utama dalam menindak tertiban umum, ketentraman masyarakat, serta penegakan peraturan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, prinsip berakhlak tentu saja menjadi landasan penting yang senantiasa diterapkan dalam keseharian penugasan pada unit kerja Satpol PP gitu. Secara keseluruhan yang saya lihat pada 2 bulan terakhir ini, nilai-nilai berakhlak seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif pada dasarnya sudah dijalankan pada unit kerja saya. Namun ada 2 nilai yang paling saya rasakan dalam pelaksanaan tugas Satpol PP tersebut, yaitu loyal dan kolaboratif. Yang pertama loyal ya teteh. Pada aspek loyal, kesetiaan kepada bangsa dan daerah tercermin dari kesiapan anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas kapanpun dibutuhkan. Loyalitas itu ditunjukkan melalui kedisiplinan, keteguhan sikap, dan komitmen menjaga aset pemerintahan. Contoh nyatanya tuh kesiapsiagaan 24 jam dalam menghadapi kebakaran maupun keadaan darurat lainnya serta pengamanan kegiatan pemerintah dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab. Untuk yang kedua, pada nilai kolaboratif sangat melekat pada dalam tugas Satuan Polisi Pamong Praja, karena pekerjaan yang diemban tuh tidak dapat dijalankan secara mandiri ya teteh. Kolaborasi itu menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan ketertiban umum, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Bentuk kolaborasi ini diwujudkan melalui kerjasama dengan berbagai instansi. Pada contohnya pada kolaborasi dengan Dinas Perhubungan dalam pemanfaatan akses CCTV online untuk mendukung K3. Contoh lainnya mungkin dengan Polri atau TNI dalam pelaksanaan operasi gabungan, serta dengan Dinas TMeta itu Badan Pendapatan Daerah. Kita sering tuh dalam penertiban reklame yang tidak memiliki izin. Iya. Jadi dari penerapan nilai-nilai tersebut dapat kita lihat bahwa Satpol PP bukan hanya menegakkan aturan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat melalui loyal dan kolaboratif. Pada dasarnya hal ini sekaligus memperkuat citra ASN yang profesional, berintegritas, serta mampu menghadirkan ketertiban dan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Sekian teteh. Baik, menarik sekali ya teman-teman, bagaimana penerapannya sudah sangat diterapkan di unit kerja masing-masing. Kemudian ini kebetulan saya juga berdinas di dinas pendidikan ya. Di dinas pendidikan juga luar biasa sangat sudah menerapkan sekali bagaimana prinsip berakhlak saat bekerja gitu ya. Terutama di nilai kompeten. Di dinas pendidikan ini ditunjukkan dengan upaya pegawai meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan baik workshop dan penggunaan teknologi digital. Kemudian ini kami sekarang memanfaatkan aplikasi digital untuk mendukung layanan kepegawaian seperti aplikasi sistem informasi kepegawaian. Pegawai yang awalnya kesulitan mengoperasikan aplikasi perlahan beradaptasi dan belajar agar pekerjaan lebih efisien. Hal ini menunjukkan adanya kemauan belajar sepanjang hayat sebagai bentuk pengangkatan kualitas pelayanan. Seperti itu. Nah, dari semua yang sudah disampaikan tadi ya, kita bisa melihat bahwa setiap unit kerja memiliki ciri khas dalam menghidupkan nilai berakhlak. Ada yang fokus pada pelayanan publik, ada juga yang menjaga akuntabilitas, kemudian mengutamakan kolaborasi, dan ada pula yang terus meningkatkan kompetensi. Inilah bukti bahwa nilai berakhlak benar-benar dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan karakteristik unit kerja. Terakhir, sebagai kesimpulan,
Dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya setiap unit kerja telah menerapkan nilai berakhlak dalam kesehariannya. Nilai-nilai ini bukan hanya jargon, tetapi sudah menjadi budaya kerja ASN yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang profesional, transparansi, dan berintegritas. Terima kasih kepada para narasumber atas pengalaman dan inspirasinya, serta kepada seluruh pendengar podcast yang sudah setia bersama kami. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi motivasi untuk terus mengamalkan nilai berakhlak di lingkungan kerja kita masing-masing. Saya Anggun Nur Amalia, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.